Hai semuanya, siapa bilang ilmu fisika cuma ada di buku pelajaran? Di sini di PT PLN UP3 Surabaya Barat, fisika jadi kunci utama. Dalam video ini aku menjelaskan nantinya dari tegangan tinggi, arus listrik sampai cara kerja pada distribusi. Semua ada peran rumus dan konsep fisika di baliknya. Simak yuk video berikut ini hingga selesai. PLN UP3 Surabaya Barat itu memiliki panjangan yang di mana unit pelaksanaan pelayanan pelanggan di Surabaya Barat. Ini adalah pintu awal, pintu masuk dari gedung PLN UP3 Surabaya Barat. Setelah itu nanti diarahkan ada arah panah yang dimana terdapat SPKLU PLN. Setelah itu dari SPKLU PLN ini terdapat gedung utama atau gedung awal dari PLN UP3 Surabaya Barat. Yuk mari kita masuk ke dalam gedung PLN UP3 Surabaya Barat. Di pintu awal ini terdapat ruangan tunggu atau ruang tamu untuk menerima tamu. Setelah itu terdapat bagian untuk K3 keselamatan kesejahteraan kerja. Ikuti mendalami peran fisika. Nah, di sini ada Asakina Medica yang dimana dia tempat ingin memasang pemasangan daya baru. Ikuti yuk. Nah, di sini pintu masuk untuk penyimpanan kubikel untuk pemasangan daya baru dari Rumah Sakit Asakina menjadi Rumah Sakit Khadiza di Sidoarjo. Pernah lihat lemari listrik besar yang disebut kubikel? Nah, ini alat bukan sekedar alat loh, tapi ada banyak prinsip fisika di dalamnya. Yang pertama, permukaan tempat kubikel harus datar karena ini termasuk hukum Newton yang bekerja di sini. Kalau miring, gaya beratnya nggak merata, bisa bikin kubikel goyah bahkan jatuh loh. Yang kedua, kita bicara soal tekanan. Kubikel beratnya besar dan kalau lantainya rapuh bisa rusak. Dalam fisika, tekanan adalah gaya dibagi luas. Ke panas, komponen listrik di dalam kubikel menghasilkan panas sangat bekerja. Nah, tanpa fasilitasnya baik, panas ini bisa terjebak bikin suhu naik loh dan bisa merusak alat. Disinilah prinsip konduksi dan konveksi panas. Dan terakhir, getaran bagi reaktivitas getaran atau gangguan listrik. Getaran bisa menyebabkan gangguan longgar atau kerusakan struktur. Prinsip dinamika dan momen inersia mengajarkan bahwa struktur penopang harus mampu meredam getaran agar tetap kokoh. Yuk kita belajar lagi mengenai ilmu fisika. Tempat penyimpanan kubikel itu bukan terjadi, semua harus standar dan itu melibatkan ilmu fisika. Pertama, gagang pintu berbentuk L bukan sekedar desain, tapi bentuk ini memberikan momen torsi yang lebih optimal saat dibuka tutup. Artinya lebih ringan saat digunakan dan tekanan ke engsel lebih seimbang. Ini prinsip dasar mekanika rotasi. Yang kedua, harus ada dua unit AC yang diletakkan di posisi berbeda. Kenapa dua? Karena panas dari kubikel menyebar tak merata. Dengan dua pendingin di titik berbeda, aliran udara jadi merata. Sesuai prinsip konveksi thermal, panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah secara efisien. Lalu yang terakhir, tiang pintu harus pakai RM NP10. Ini bukan sembarang tiang. NP10 punya kekuatan tekanan dan lentur yang standar. Dalam fisika ini berkaitan dengan tekanan material dan daya tahan struktur terhadap gaya luar seperti beban pintu dan getaran saat dibuka tutup. Jadi setiap detail dalam ruangan kubikel dari gagang pintu sampai AC semuanya dirancang berdasarkan logika dan rumus fisika. Bukan cuma aman tapi juga efisien dan tahan lama sesuai standar PLN. Yuk kita belajar fisika lagi. Nah, di sini kita akan survei mengenai pemasangan solar panel di Palemwatu Gresik. Di Gardu Induk Palemwatu Gresik, Departemen Fisika ternyata lewat pemasangan 2 unit panel surya sebagai sumber energi alternatif. Panel surya bekerja berdasarkan prinsip efek fotovoltaik, di mana cahaya matahari yang mengenai permukaan sel surya akan menghasilkan aliran elektron, dan ini yang membentuk arus listrik searah atau DC. Disinilah fisika kuantum dan elektromagnetisme berperan penting karena tanpa pemahaman tentang partikel cahaya dan energi, konflik cahaya ke listrik tak mungkin terjadi. Dua panel dipasang dengan sudut kemiringan tertentu menunjukkan posisi matahari. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari perhitungan sudut datang cahaya dan intensitas radiasi matahari agar penyerapan energi maksimal sepanjang hari. Di sini prinsip optik dan trigonometri fisika dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya, nah ini termasuk dari pemasangan 2 solar panel surya yang ada di Palemwatu Gresik. Setelah itu kita akan membaca data dari panel yang dibaca dengan menggunakan PWM, solar charger controller. PWM atau push width modulation mengatur sebesar dasar arus yang masuk ke baterai supaya efisien dan tidak overcharge. Ini merupakan konsep frekuensi, gelombang pulsa dan kontrol arus listrik.
Nah, di sini saya mengawasi untuk pemasangan dua solar surya panel dan mempelajari prinsip ilmu fisika yang ada pada implementasi energi terbarukan ini pada pemasangan dua surya solar panel. Semua bagian dari elektronika daya, jadi dalam praktik magang ini fisika bukan sekedar teori di atas kertas, tapi hadir nyata mengatur arah cahaya, mengubah energi, dan memastikan aliran listrik berjalan dengan aman dan efisien. Nah, di sini termasuk pengecekan pada PWM solar charge controller. Nah, di sini ilmu fisika sangat berkaitan erat loh dengan energi terbarukan pada solar panel ini. Kalian tahu nggak sih, pada saat solar panel ini dibaca alat PWM strategic controller, kita akan menemukan bahwa arus, ampere hour, daya watt hour, dan tegangan volt yang masuk ke sistem itu selalu berubah-ubah loh. Kenapa bisa begitu ya? Karena energi matahari nggak konstan, awan lewat, intensitas cahaya menurun, atau sudut matahari berubah-ubah. Nah, kita bisa lihat itu, semua itu langsung mengarah ke jumlah foton yang diterima panel. Akibatnya jumlah elektron yang mengalir juga ikut berubah. Itulah yang kita sebut sebagai perubahan arus atau ampere. Tegangan volt juga fluktuatif, tergantung pada kondisi beban dan suhu panel. Saat beban berat, tegangan bisa turun. Saat yang terik, suhu tinggi justru bisa menurunkan efisien panel. Karena resistansi meningkat, ini bagian dari hukum Ohm dan sifat semikonduktor. Lalu daya WH atau AH adalah hasil dari perkalian antara arus dan tegangan dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau arus dan tegangan berubah, tentu saja nilai WH atau AH juga ikut berubah. Ini semua menunjukkan bahwa sistem energi surya itu sangat dinamis dan perlu dipantau terus-menerus akan kinerjanya optimal. Disinilah peran fisika listrik dan energi benar-benar terasa, dari perubahan kecil cahaya hingga bagaimana arus mengalir dan tersimpan dalam baterai. Semuanya bisa kita ukur loh dengan analisis dan kendalikan berkat pemahaman dasar fisika. Magang di PT Pelindung P3 Surabaya Barat tidak hanya mempelajari fisika loh, di sini kita juga mempelajari mengenai keterampilan serta pengendalian realisasi dan target yang harus dikerjakan oleh PT Pelindung P3 Surabaya Barat. Selanjutnya, SCADA bukan cuma sistem canggih pengambilan data, tapi juga hasil nyata dari penerapan berbagai konsep fisika. Saat SCADA membaca data dari gardu atau listrik, sistem ini menangkap besaran fisik seperti arus, tegangan, daya, dan frekuensi. Semua ini adalah hasil pengukuran dari sensor-sensor yang bekerja berdasarkan hukum-hukum dasar fisika listrik loh. Nah, contohnya ini, arus terukur berdasarkan prinsip medan magnetik dari kawat berarus atau hukum ampere, tegangan dari beda potensial, dan daya dari hasil kali tegangan dan arus, semua sesuai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff loh. Nah, jadi meski tampilannya modern dan digital, SCADA tetap berdiri di atas fondasi kuat ilmu fisika, mengubah gejala alam menjadi data yang bisa dipantau dan dikendalikan. Sekian penjelasan mengenai penerapan ilmu fisika, kosmos fisika pada magang mandiri MWKM ini di PT PLN P3 Surabaya Barat. Terima kasih sudah menonton. See you.